Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa akramana bil iman wa faddalana bil Qur'an. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil kiram amma ba'd. Sahabat asa yang berbahagia dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam serial Pustaka Asa pada sesi Quranic Studies. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini Allah perjumpakan kita, perkenankan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah berikan kesehatan. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat. Orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan selalu. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga mereka. Yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah kumpulkan bersama orang-orang saleh dan saleha yang dicintainya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, sahabat Asa, di serial terakhir di sesi yang keempat ini, pada serial ke-48, insya Allah kita akan membahas tentang larangan, perintah, dan hukum pidana atau pidana-pidana yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai bagian dari breakdown uh, kemukjizatan hukum di dalam Al-Quran. Sahabat Asa, ini beberapa kisi-kisi yang telah kita bahas ya. Kita sudah membahas dari sejak pendekatan saintifik terhadap penciptaan manusia, lalu kemudian ada kehidupan alam barzah. Secara kebahasaan kita juga membahas tentang tema hari kiamat, visualisasinya, kata penghubung, istisna, pengecualian. Lalu kembali kita membahas tentang pendekatan saintifik, jasa training. Lalu ada derivasi, lawan kata, sajak, ungkapan takjub, dan terakhir pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang menelaah tentang ayat dan surat yang pertama kali turun serta ayat dan surat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah di sesi yang keempat di serial yang terakhir ini ke-48 kita akan membahas tentang larangan dan perintah di dalam Al-Quran. Dalam syariat Al-Quran terdapat tiga hal setidaknya. Yang pertama ada yang disebut dengan Tashri' al-amr, yaitu syariat yang berisi perintah, dan terdapat juga yang disebut dengan Tashri' an-nahi, yaitu larangan yang ada di dalam Al-Quran, syariat larangan, dan juga terdapat Tashri' al-uqbad wal hudud. Ada hukuman atau aturan-aturan terkait dengan pelanggaran atau tindak kejahatan yang dilakukan, seperti apa Al-Quran menyikapinya. Nah, Al-Quran merupakan sumber hukum yang berisi tiga hal. Nah, Al-Quran bisa merupakan sumber dari hukum-hukum yang membahas tentang akidah dan akhlak. Nah, maka ada ahkam i'tiqadiyah dan ada ahkam khuluqiyah. Nah, ini jelas, lugas, tegas, dan kalaupun ada membahas tentang toleransi, maka sifatnya itu adalah tidak mengganggu pemeluk agama lain, jadi membiarkan mereka melakukan ritualnya, mereka melakukan akidahnya, meyakininya, tidak mengganggunya, dan itu yang disebut sebenarnya menghormati dalam artian bukan mengapresiasi ya, jadi menghormati pilihan masing-masing. Nah, aturan riddah dan takfir ini juga dibahas dalam banyak eh, di dalam ayat-ayat Al-Quran, syarahnya juga para ulama membahas tentang itu. Demikian juga tentang akhlak. Sahabat Asa, selain ahkam i'tiqadiyah wa khuluqiyah, terdapat juga ada ahkam ubudiyah, mengatur ibadah yang terkait dengan hubungan manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ahkam muamalah, panduan umum berinteraksi dengan sesama manusia. Nah, ini isi Al-Quran kurang lebih seperti ini. Lalu eh,
ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran ini setidaknya ada yang berkaitan dengan ibadah, ada yang private, akhwal syahsiyah, ada yang terkait dengan ahkam jinaiyah, pidana, ada yang terkait dengan ahkam maliyah, keuangan, ada yang terkait dengan ahkam istimaiyah, sosial, ada terkait dengan konstitusi, hubungan internasional, dan politik. Ya, ini isi ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran, karena dia merupakan sebagai sumber hukum syariat, ya banyak berisi tentang hukum-hukum ibadah, perdata, malia, interaksi sosial, hukum pidana, hukum internasional, hukum konstitusi dan peradilan, hukum politik dan bernegara juga ada di dalam Al-Quran. Nah, kita lihat pada kesempatan hari ini yang kita bahas adalah pembagian lafaz atau sigat taklifnya. Secara umum di dalam Al-Quran ini terdapat dua garis besar. Yang pertama yang sifatnya adalah perintah, yaitu lafaz yang menunjukkan tuntutan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi kalau ada satu perkataan atau satu lafaz datangnya dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, maka itu adalah disebut dengan perintah atau amar. Nah, ini secara asal sifatnya adalah wajib, ya, bila tidak ada eh, indikator atau keterangan yang memalingkan dari hukum asalnya. Nah, fungsi dari perintah ini juga bisa memuliakan, bisa menghinakan, bisa petunjuk, bisa ancaman, bisa doa, dan seterusnya. Karena nanti tergantung kontekstualisasinya. Termasuk kalau dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, nah itu tentu bukan perintah, itu doa, permintaan kan. Ya, seorang anak minta jajan kepada ayahnya, bukan perintah tentunya. Nah, nah, yang kedua berisi larangan, yaitu lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan satu pekerjaan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Ini aslinya haram bila tidak ada karina atau isyarat keterangan yang memalingkannya. Nah, contoh misalnya jangan berzina misalnya. Berarti kan itu larangan ya. Jangan makan riba, jangan panjang angan-angan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kurang lebih seperti ini pembagian sigat taklif atau lafaz di dalam Al-Qur'an kalau dibagi menjadi dua ada yang amar atau perintah, ada yang nahi, larangan. Jadi dua-duanya adalah tuntutan. Tuntutan untuk apa? Kalau amar itu tuntutan untuk mengerjakan. Kalau nahi tuntutan untuk meninggalkan. Nah, maka amar itu adalah perintah, nahi itu larangan. Dari atas ke bawah, ini dua-duanya. Baik, al-amr itu secara kebahasaan, nah kita bisa bahasa beberapa yang disebutkan oleh para ulama ya. Jadi al-amr itu apa? Al-amr adalah al-qaul al-muqtadi ta'atal ma'muri bi fi'lil ma'muri bihi. Perkataan yang punya konsekuensi ketaatan untuk dilaksanakan oleh orang yang mendapatkan perintah. Atau juga al-amr innahu talabul fi'li waqtida'uhu ala ghairi. Jadi tuntutan untuk melakukan sesuatu yang punya konsekuensi dilaksanakan oleh orang lain itu perintah. Sedangkan nahi itu kebalikannya, perintah ini meninggalkan. Ya. Nah, maka apabila ini dilekatkan pada nas dalam bentuk perintah atau larangan, maka nanti ada konsekuensi hukumnya. Ini hukumnya sesuai dengan aslinya, wajib atau bukan. Ini hukumnya haram atau bukan. Ya, kita lihat frasanya. Di dalam Al-Quran banyak ya, ada yang frasanya adalah amaro ya'muru. Perintah untuk menunaikan amanah misalnya. Innallaha ya'murukum. Ya, antu addul amanati. Ya. Kemudian ada juga perintah puasa. Kutiba alaikumusiyam. Ya, demikian juga perintah melalui eh, pemberitahuan, kabar. Nah, ini juga bisa membahas tentang iddahnya perempuan itu katanya kata berita, tapi sebenarnya itu perintah. Atau perintah menjaga sholat seperti aqimus sholat. Ya. Atau perintah
menggunakan fi'il mudhari' dan lamul amr. Nah, kemudian ada juga kata-kata wajaba atau faradha atau dan lain-lain. Ini beberapa frasa banyak sekali ya. Nah, dalalahnya frasa yang seperti itu wajib kalau dalalahnya pasti. Eh, ya, kalau ada keburukan berupa keburukan atau hukuman ketika ditinggalkan, maka dia wajib. Kalau sifatnya anjuran itu tidak ada hukuman kalau ditinggalkan. Mubah jika merupakan pilihan. Nah, ini eh, nanti kita bisa lihat beberapa contohnya ya. Nah, sedangkan frasa nahi itu juga banyak di dalam Al-Quran. Bisa naha atau yanha. Bisa juga harrama. Nah, bisa juga penegasan yang disebut tidak diperbolehkan. Ya, la yahillu lakum. Misalnya itu juga larangan. Kemudian ada la yang sifatnya larangan. La taqrabu malal yatim. La taqrabu az-zina. Ya, itu juga larangan. Atau dharu. Uh, wa dharul bai' itu juga larangan. Ya. Atau juga terdapat ancaman. Kalau misalnya ada sesuatu, Allah menyebutkan babasyiruhum bi'adzabin alim. Misalnya, ini kan berarti sifatnya adalah adanya ancaman. Nah, dalam nahi sama, kalau dia qot'i, kalau dikerjakan itu ada hukuman, maka itu haram. Kayak zina, oh, ada hukumannya. Mencuri ada hukumannya. Makan riba ada hukumannya. Kalau nggak hukuman, kecaman ya. Nah, makruh ini kalau tidak ada hukuman ketika dikerjakan. Seperti transaksi jual beli saat adzan Jum'ah itu ya, wadarul bai' itu ya. Nggak ada hukumannya, tetapi eh, itu kurang, jadi makruh jadinya. Ya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa contohnya, beberapa contoh syariat perintah di dalam Al-Quran, seperti sholat, aqimus sholat, itu berarti langsung. Atau puasa, kutiba. Nah, untuk puasa yang lain, misalnya puasa kafarat, fasyamu, salah satu ayyamin, misalnya, puasa 3 hari. Pada haji tamattu, misalnya juga. Pada kafarat juga disebutkan. Zakat, ini perintahnya langsung, wa'atuz zakat. Atau dalam bentuk perintah ini berinfak bervariasi. Ada yang perintah langsung. Anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Ya, ada yang sifatnya adalah memberi motivasi. Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi dan seterusnya. Ini beberapa redaksi perintah di dalam Al-Quran. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, sahabat Asa, kita akan ambil satu ayat untuk kita pelajari, yaitu di surat Al-Baqarah 261 sampai 263. Tapi di hold dulu, kita break sebentar setelah yang berikut ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Baik sahabat Asa, kembali lagi. Kita akan coba menelaah surat Al-Baqarah ayat 261 dan sampai 263. Saya bacakan ayatnya dulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم
الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. Insyaallah. Ini adalah anjuran bersedekah, tapi sifatnya promotif dan dia tidak direct, ya bukan perintah ya, bukan perintah langsung, menggunakan perumpamaan. Jadi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, nah, itu digambarkan seperti benih yang menumbuhkan eh, tumbuh-tumbuhan yang memiliki dahan dan ranting dan berlipat-lipat menjadi sangat banyak sekali. Nah, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah serta tidak mengikutinya dengan ungkapan yang menyakitkan, tidak menyakiti orang yang diberi, mereka mendapatkan balasan yang luar biasa. Nah, ada juga di perbandingan lain ya. Perkataan yang baik, qaulun ma'rufun dan maghfirah. Maghfirah itu mau permintaan maaf atau dan seterusnya. Itu lebih baik dari sedekah yang diikuti dengan olok-olok atau diungkit-ungkit. Ini menarik ya. Jadi Allah memberikan pendekatan promotif supaya kita menyukai sedekah dan melakukannya. Jadi ini efek dari infak itu luar biasa. Jadi kenapa Allah memberikan efek dari snowball infak itu? Yang kita infakkan itu sedikit. Ketika digabungkan dengan orang lain menjadi kuat. Ketika digulirkan menjadi sebuah program, kemanfaatannya akan bergulir. Bisa jadi hari ini, bisa jadi hari esok. Kemudian orang yang mendapatkan manfaat infak itu bisa jadi dia tergerak untuk melakukan infak juga. Pada saat kita berinfak, orang lain juga mungkin melihat, dia juga tergerak, oh dia sih infak. Jadi efek dari peningkatan kali lipat itu bukan sekedar efek personal. Ya, saya dapat pahala 700 kali, bukan hanya itu. Itu mungkin ya. Dan wallahu yudha'ifu liman yasha. Ada yang dapat 700, ada yang dapat 7.000. Kan kita tidak tahu. Allah melipat gandakannya. Tapi efek sosial dari pendekatan ini sehingga orang lain itu kalau berpikirnya berkontribusi akan luar biasa. Sebaliknya kan kalau orang saya nggak usah lah, yang lain udah. Nah itu maka semua orang berpikir begitu. Jadi kalau dibalik, saya sedekah aja dah. Yang lain berpikir juga menjadi ratusan kebaikan yang berlipat ganda. Nah di lain sisi ketika seseorang terbatas, ya, kan itu juga ada selain anjuran infak, jangan diikuti dengan perbuatan yang menyakitkan atau perkataan yang menyakitkan. Ya kan? Karena lebih baik kamu berkata-kata baik daripada sedekah diikuti dengan perkataan yang menyakitkan berupa olok-olok atau menyakiti perasaan orang yang diberi. Nah itu next. Ada yang menarik berikutnya bahwa sedekah saja nggak cukup. Kita harus ikuti attitude kita berupa perkataan yang baik. Itu dahsyatnya di situ. Nah sahabat asa ini juga menarik. Allah menggunakan pendekatan promotif dalam menganjurkan sedekah ini itu bukan hanya sedekah uang, bukan hanya sedekah memberi materi, tetapi juga memberikan keteladanan dan kata-kata baik. Ini luar biasa. Jadi kita nggak cukup ngasih uang, berarti caranya juga harus bagus, nggak boleh dilempar, nggak boleh menghinakan orang yang diberi, ya, tidak boleh juga apa namanya mengolok-olok, merendahkan. Berarti ada pesan yang sangat dahsyat sekali di antara tiga ayat ini. Dan ini sifatnya tidak perintah sedekah langsung. Maka kita bisa melihat di sini sifatnya adalah perintah sedekah dalam artian dengan menggunakan pendekatan promotif. Jadi memperompot kebaikan yang berlipat-lipat. Baik, itu contohnya ya, sahabat Asa. Nah, sekarang kita masuk contoh kedua, yaitu larangan dan dalam syariat ini terdapat larangan. Misalnya larangan syirik ya. Kan di situ ada ayat Al-Qur'an wala tusyriku. Ya. Larangan membunuh, la taqtulu. Langsung dia.
Ya, karena kalau syirik ada ancamannya murka Allah, kekal dalam neraka. Demikian juga pembunuhan, ada ancaman Allah mendapatkan murka dan hukuman. Larangan mengkonsumsi bangkai, darah, makanan minuman yang tidak halal. Nah, ini bentuknya bukan larangan langsung, disebut hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul hinziri dan seterusnya. Diharamkan. Nah, sifatnya begitu. Bentuknya pasif. Jadi ini mencegat juga. Ah, saya kan eh, dihidangkan, bukan saya membeli. Jadi supaya baik kamu membeli, baik kamu berusaha, ataupun kamu tinggal duduk saja, dihidangkan saja, ya tetap saja haram. Jadi nggak ada dalil lagi nanti haram kan kalau dia mencari, kalau dikasih kan nggak haram, enggak juga. Kalau ada orang mengasih saya bangke ya tetap haram. Loh, saya kan nggak beli, saya kan nggak usaha, orang dikasih mubazir nggak bisa. Kalau tahu itu bangke ya haram. Darah haram. Nah, jadi makanan haram itu dicegah dari hal yang paling minim. Ya, jadi kalau kita tahu, selama kita tahu itu haram, nggak boleh. Sekalipun kita dikasih, tinggal menyantap saja, nggak boleh. Ya. Ada contoh misalnya di restoran A masaknya dengan menggunakan arak dan saya tahu, ya saya jangan makan. Nah, saya kan sudah terlanjur beli di sini, nggak bisa. Hurrimat, diharap. Nah itu kenapa kok tidak jangan makan? Ada latak kulu, tapi latak kulu ini untuk sesuatu yang lebih besar daripada yang sifatnya material. Ya, la ta'kulu amwalal yatama, la ta'kulu riba, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sesuatu yang sifatnya lebih besar, bukan terkait makanan saja. Makanan besar juga, karena nanti akan berpengaruh pada perilaku. Tetapi ketika disebut la ta'kulu, itu berarti ada dosa yang lebih besar lagi. Ya, transaksi ribawi, itu langsung. Jangan makan riba. Bukan saya, riba tidak untuk makan. Ya, itu sama dengan makan. Gitu ya. Nah, ada yang sifatnya preventif. Nah, jangan dekati zina, bukan bukan jangan berzina, tapi jangan dekati zina. Preventif dia. Mempromot dengan pernikahan dan melakukan tindakan preventifnya adalah dengan larangan jangan mendekati zina. Kalau larangan zina itu sudah di depan mata, orang nggak bisa nahan. Jadi lebih baik dicegat dulu melalui larangan mendekati eh, zina. Nah, kita bisa melihat ada eh, seberapa contoh misalnya ini ya, larangan membunuh anak ini. Ya. Di dalam Al-Quran ada dua yang sifatnya langsung ya, yang tidak langsung ada juga di surat Al-Mumtahanah itu ya. Ini Al-Isra dan juga Al-An'am ini jangan bunuh anak. Nah, kalau di surat Al-Mumtahanah itu kan juga ada larangan juga membunuh anak, tapi itu untuk perempuan dan itu terkait dengan larangan aborsi. Nah, kalau ini itu lebih besar. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anakmu karena takut miskin. Dalam surat Al-An'am, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan bunuh anakmu karena kemiskinan. Jadi ada dua. Orang tidak miskin kemudian membunuh anak karena takut miskin nggak boleh. Orang sudah miskin dia membunuh anaknya mengurangi beban juga nggak boleh karena masing-masing kita termasuk anak kita itu sudah ada takaran rezekinya nggak boleh. Nah, ada yang menarik kalau kita bahas alasannya kan takut miskin atau karena miskin. Sekarang kalau karena selain itu boleh nggak? Misalnya membunuh anak bukan karena takut miskin atau karena kemiskinan, karena malu misalnya. Boleh nggak? Tentu tidak bisa. Maka di dalam hukum, mafhum mukhalafah, mafhum yang implisit, itu tidak boleh bertentangan dengan mafhum yang lebih lebih eksplisit. Kenapa? Karena nanti ada ayat lain. Misalnya, oh saya kan membunuh anak bukan karena alasan kemiskinan, tapi karena alasan malu saya punya anak kayak dia. Ya, udah dididik begini masih aja membuat malu keluarga. Dibunuh anaknya, nggak bisa. Maka karena ada alasannya menggunakan ayat kalau diterusin ya 31 tadi itu ketiga-tiga. Wala taqtulun nafsallati
Haramallahu illa bil haq. Jangan membunuh jiwa manusia kecuali dengan alasan yang benar. Loh, memang boleh. Ya, kisos kan membunuh, tapi karena ada alasan hukuman mati. Peperangan. Peperangan itu tidak ketika tidak dihindari. Karena kalau dia nggak bunuh, dia dibunuh. Nah, jadi ini kita membahas pada kondisi yang tidak ideal. Ya, adanya kisos kan tidak ideal karena ada tindakan kriminal. Adanya peperangan kan tidak ideal karena aslinya adalah damaian. Nah, ini eh, kita perlu tahu oh korelasi antara larangan itu eh, dengan kondisi kontekstualisasinya. Nah, terakhir sebelum eh, kita break ya, kita lihat ada ayat yang menunjukkan di dalam satu ayat tersebut ada perintah dan ada larangan. Kita akan pelajari surat An-Nahl ayat 90. Nah, setelah jeda berikut ini. Silakan bisa sambil minum teh hangat atau kopi hangat. Kalau ada yang bisa disantap, singkong, ubi, atau makanan-makanan yang sehat. Kita break dulu, sahabat Asa. Setelah jeda berikut ini kita kembali. Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Baik, sahabat Asa, tetap bersama Pustaka Asa Quranic Study Series. Kita bahas ayat An-Nahl 90, saya baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Masyaallah. Di sini ada perintah, ada larangan. Allah memerintahkan berbuat adil, berbuat ihsan, memberi kepada kerabat. Ya. Dan eh, mencegah atau melarang kita melakukan tiga, yaitu al-fahsya, perbuatan keji, al-munkar, dan al-baghyu. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Berbuat adil berarti dalam segala hal. Berbuat ihsan, subhanallah. Ihsan itu berbuat lebih baik. Jadi kalau saya hari ini mengerjakan sebuah pekerjaan bernilai angka 3, saya harus melakukan upgrade supaya jadi angka 4 atau 5. Itu yang sifatnya personal. Kalau ada orang berbuat baik kepada saya di angka 2 atau 1, maka saya membalasnya di angka 2 atau 3. Ya, jadi ihsan. Kalau saya mendapatkan amanah, saya tunaikan paling tidak di standarnya profesional. Itu ihsan. Lalu ada ita idil kurba, itu berkontribusi dan memberi kepada kerabat. Subhanallah. Kerabat. Kerabat itu adalah orang dekat kita dengan hubungan darah atau dengan musaharah pernikahan. Kekerabatan itu dengan ikatan darah atau pernikahan berarti supaya kita memperhatikan mereka. Nah, di sisi lain, ketika Allah mencegah, nah ini subhanallah, tingkatannya yang paling besar itu perbuatan keji, al-fahsya. Al-fahsya itu umumnya disebut zina. Salah satu perbuatan keji yang identik di dalam Al-Quran disebut kalau ada kata fahsya, perzinahan, termasuk dengan sesama jenis, itu juga disebut zina. Ya. Itu jangan disepelekan, sesuatu yang menghadirkan kerusakan di tengah masyarakat. Efeknya sangat dahsyat sekali. Nah, kemungkaran itu temannya al-fahsya. Jadi sesuatu yang bisa berakibat bukan hanya terganggunya sistem sosial, tapi
membuat berantakan. Aturannya itu membuat berantakan. Itu mungkar. Jadi kalau adzunub atau as-sayyi'at itu dosa-dosa yang berimplikasi pada diri sendiri, ya kan? Seseorang tidak sholat, ya kan? Dia nggak puasa, itu implikasinya kepada diri sendiri. Tapi kalau sudah melakukan kemungkaran, kezaliman, dan kemudian bisa berakibat kepada al-baghyu, permusuhan. Nah ini eh, harus diingat-ingat. Maka Allah mengatakan ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Allah mengingatkan kita supaya kita ingat-ingat terus. Kayak tadi misalnya, larangan membunuh. Subhanallah. Membunuh itu nggak boleh. Mau di dalam Al-Quran ada al-fitnatu asyaddu minal qatl. Itu membunuh dengan tidak baik. Menyiksa. Itu lebih besar lagi dosanya dari sekedar membunuh yang itu juga sudah dikecam Allah. Lalu ada misalnya, lalu bagaimana itu aborsi? Aborsi juga demikian. Pembunuhan yang dilakukan seorang perempuan sekalipun dengan bantuan orang lain juga tidak boleh. Apalagi kalau disebutkan sebelumnya Al-Mumtahanah 12 itu ya. Wala yaznina wala yaqtulna auladahun. Mereka berbaiat kepada Rasulullah supaya tidak berzina. Ini ada beberapa poin ya. Dan juga tidak membunuh anak mereka. Karena aborsi itu dilarang. Nah, memang nanti ada kondisi-kondisi khusus ketika bukan aborsi, selain itu dalam tindakan penyelamatan. Ketika misalnya bayi itu membahayakan nyawa ibunya, maka tentu yang dipilih adalah penyelamatan ibu. Ya, makanya ada misalnya dia tidak berkembang, atau kalau diteruskan kehamilannya bisa mendatangkan bahaya, tentu itu bukan termasuk pada aborsi yang dilarang. Nah, itu kaitannya teknis hukum itu banyak dan case per case ya, tidak bisa disamakan antara satu orang ke orang yang lainnya. Baik, kita masuk kepada yang terakhir yang banyak ya, luar biasa ini banyak sekali dalam Al-Quran. Ayat-ayat hukum pidana di dalam Al-Quran. Ada pembunuhan, ada melukai, ada perzinaan, pencurian, rampokan, pemberontakan, atau hal-hal yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Kita bisa lihat jenis-jenis hukum pidana itu ada yang sifatnya hudud. Hudud itu pasti keluar angkanya atau keluar kejelasannya seperti kisos, hukuman mati, hukuman mati dan disalib jelas ya. Potong tangan dan kaki, diasingkan atau dipenjara, dicambuk itu jelas. Atau yang sifatnya takzir. Takzir itu ya tergantung pemegang kebijakan. Ya, disebutkan ada dicambuk, diasingkan. Ini termasuk seperti khamr itu ya. Hukuman minimal dan maksimal kebijakan pemegangnya. Dia dan bisa jadi takzir itu bisa jadi lebih berat dari hudud. Ya. Kondisional di situ ya. Nah, ada tiga jenis pidana di dalam Al-Quran. Ada yang Quran menetapkan hukumannya, ada Al-Quran tidak ditetapkan, tapi ditetapkan di hadis. Ada juga tidak disebut sama sekali. Di Quran enggak, di hadis enggak. Rinciannya kurang lebih begini. Quran menyebut dan menetapkan hukumannya dari tindak pidana, seperti pembunuhan, melukai, perampokan, pemberontakan, pencurian, zina, menuduh zina. Ini pidana yang dijelaskan juga sekaligus hukumannya apa. Ada tindak pidana yang Al-Quran sebutkan, tetapi hukumannya ditetapkan dengan hadis. Seperti murtad, pelaku homoseksual, ya, mabuk, itu pidananya disebut, tetapi hukumannya dijelaskan dengan hadis. Nah, ada juga yang disebut pidananya, tapi tidak disebut hukumannya. Itu mohon maaf nomor satunya belum di delete ya. Nah, kalaupun ini ada misalnya murtad yang hukumannya disebut dengan hadis itu yang dia provokatif, ya kan? Ada al-mufariqul jamaah, provokatif dia. Sedangkan kalau yang murtad diam-diam itu juga tidak disebutkan hukumannya. Ya, dia murtad sendiri. Makanya ini Fakir ingat kok ada nomor satu murtad. Oh itu beda dengan yang nomor satu di sebelahnya. Itu makan bangkai, makan babi, sesajen dan seterusnya. Menikahi orang musyrik, menikahi mahram.
lari dari pertempuran, sihir, saksi palsu, bunuh diri, makan riba, melanggar sumpah, ya, menggauli istri saat haid, menyebar gosip, buruk sangka, berjudi, mengurangi timbangan, mencela, ya, atau hate speech kalau sekarang ya, menyebar hoax. Itu hal-hal yang pelanggaran yang disebut di dalam Al-Quran atau tindak pidana, tetapi tidak diberikan hukuman di dalam Quran juga hadis. Jadi saya jadi teringat ya, KUHP baru itu tidak membedakan antara kejahatan dan pelanggaran, gitu ya. Istilah ya. Kalau kejahatan itu kesannya lebih besar padahal ya. Pidana dalam Al-Quran gitu. Bukan sekedar pelanggaran. Pelanggaran lalu lintas besar bisa membahayakan, tetapi beda kalau dengan pembunuhan itu sifatnya adalah kejahatan. Maka di dalam Al-Quran juga bukan di istilah itu, tapi dijelaskan hukumannya enggak. Ya, jadi yang dijelaskan hukumannya itu berat karena berimplikasi secara sosial. Ada yang disebutkan sudah include tapi diperjelas lagi dengan hadis. Kayak zina kan sudah ada sebenarnya. Tapi ketika dia berzina dengan sesama jenis, maka hukumannya itu lebih besar. Sesuatu yang ya ya mohon maaf hari ini dianggap biasa padahal itu tidak pidana. Nah, kita lihat kita ambil satu sampel yaitu hukuman perampokan. Al-Maidah 33 saya baca ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Sesungguhnya pembalasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, berbuat kerusakan di bumi, mereka dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, dibuang dari negeri, tempat kediamannya. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar. Ini kita lihat, hukuman perampokan ada tiga jenis. Kalau dia membunuh dan membawa harta, dia dihukum mati dan juga disalib. Jasadnya diperlihatkan itu efek-efek jera ya. Kalau dia eh, apa namanya membunuh saja, tidak membawa uangnya, hukuman mati tanpa disalib. Kalau dia ngerampok saja tanpa membunuh, dia berarti grade-nya di atas pencurian. Jadi potong tangan kanan, pergelangan, dan kaki kiri. Ya, kalau dia hanya neror nakut-nakuti saja ya di penjara. Jadi ini luar biasa ya. Jadi ada penjelasannya. Nah, kita bisa lihat eh, dari ayat-ayat hukum yang tadi kita bahas, sahabat masa, mencakupnya banyak sekali. Dan sebenarnya ini kan, kalau kita tadi bicara besarnya adalah ayat perintah, ada ayat larangan. Ayat hukum ini sebenarnya bisa dimasukkan kedua-duanya. Perintah berbuat baik diapresiasi, larangan. Nah, ini terkait larangan ini juga termasuk larangan tindakan kriminal. Dan larangan yang ada implikasinya hukuman itu disebut dengan pidana. Nah, sebenarnya dari dua besar, kita membahas satu yang terkait dengan jinayah, hukum pidana. Saya kira sebelum kita akhiri sahabat Asa, ada takeaway lesson penting yang perlu kita bahas, kita bawa pulang. Karena Al-Quran ini merupakan rujukan sumber hukum. Dan dia memuat ada ahkam i'tiqadiyah dan khuluqiyah. Jadi hukum-hukum terkait dengan akidah dan akhlak. Ada ahkam ubudiyah terkait dengan ritus. Dan ada ahkam muamalah terkait dengan interaksi sosial. Nah, syariat secara umum itu ya kalau tidak perintah larangan. Di breakdown-nya seperti yang tadi dijelaskan. Nah, salah satu breakdown dari syariat itu adalah syariat pidana. Ada hukum pidana yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai tindakan preventif melindungi masyarakat. Baik melalui pendekatan promotif, mempromot yang baik supaya
tidak melakukan pidana atau kuratif memberikan hukuman ketika kejadian, tapi kebanyakan Al-Quran memberikan tindakan preventif. Sudah mensosialisasikan kalau zina ini hukumannya, membunuh ini hukumannya, ya kan? Mencuri ini hukumannya, merampok ini hukumannya. Dan itulah bentuk apresiasi Islam terhadap hak-hak manusia yang dikenal dengan ilmu syariat dengan maqasidus syariah. Pelindungan terhadap jiwa, larangan pembunuhan terhadap jiwa ini berarti. Pelindungan terhadap agama, berarti larangan syirik. Pelindungan terhadap harta, ya, larangan riba, menipu, ya. Ada pelindungan terhadap apa tadi? Ada jiwa, agama, harta, kemudian kal, larangan minum khamar, ya, narkoba, obat-obat adiktif terlarang, dan terakhir ada larangan eh, supaya kita bisa melindungi nilai-nilai diri kita atau harkat martabat manusia yang disebut dengan kehormatan. Makanya adanya perzinaan, menuduh zina, dan lain sebagainya itu adalah bentuk proteksi agama Islam pada 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan kehormatan manusia. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat, sahabat Asa. Silahkan dilanjutkan dan insya Allah kita bertemu pada sesi yang kelima dengan serial-serial yang baru di Pustaka Asa Quranic Studies. Mohon maaf bila terdapat kekurangan, hilaf dan salahnya dari saya mohon dimaafkan kepada Allah, saya beristighfar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.